Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad rahimakumullah. Tentunya yang pertama mari kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita sebagai bukti pernyataan terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya dan tidak bisa kita nilai harganya, terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat kita dijadikan orang-orang yang bertauhid, yang mudah-mudahan tauhid kita ini akan terus bisa kita bawa sampai kelak kita menghadap kehadiratnya. Yang kedua, assalatu wassalam, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati akhrajan nasa minadh-dhulumati lan nur, yang telah memberikan satu pencerahan peradaban kemanusiaan, yang karena kesabaran beliau, karena ketelatenan beliau, kita bisa mengenal adinul Islam. Dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat akan berkumpul di bawah bendera umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, seperti biasa kajian Sabtu yang pertama adalah kajian kitab Tauhid, yang insya Allah pada pertemuan ini kita sudah sampai pada bab yang ke-42 dari kitab ini. Kita baca babu ma ja'a fi man lam yakna bil halafi billahi. Bab ini menerangkan tentang orang yang tidak rela bersumpah dengan nama Allah. Ini membicarakan masalah sumpah. Di sumpah dengan menggunakan yang selain nama Allah ini termasuk bagian dari kesyirikan. Karena ini dulu di zaman jahiliyah masyhur mereka itu bersumpah dengan menggunakan nama-nama nenek moyangnya, demi bapakku, demi nenekku dan lain sebagainya. Maka begitu datangnya Islam untuk menjaga kemurnian tauhid, sumpah yang menggunakan atau menggandengkan dengan yang selain Allah ini termasuk sesuatu yang dilarang. Dasarnya di dalam kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukil satu hadis dari Ibnu Umar. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, la tahlifu bi abaikum. Jadi Ibnu Umar ini mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sabdanya seperti ini, la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan menggunakan nama nenek moyang kalian. Nah, ini artinya tidak hanya dengan nenek moyang, dengan apapun saja. Ini makna cakupannya luas. Hanya saja karena memang kebiasaan masyarakat jahiliyah ketika itu menggunakan nenek moyangnya sebagai ucapan di dalam sumpah, maka Rasulullah bersabda seperti itu, la tahlifu bi abaikum. Artinya ya dengan apapun juga tidak boleh. Ini tidak bisa kita maknai secara pengertian mafhum mukhalafah atau pengertian baliknya. Oh berarti lek sak liyane mbek nenek moyang oleh, lek mbek Pak Le oleh. Mboten-mboten, berarti ini menunjukkan keumuman. Jadi dengan apapun saja yang selain Allah ya tidak boleh. Man halafa billahi falyasduq. Nah, kalau orang itu sudah bersumpah dengan menggunakan nama Allah, maka falyasduq. Hendaklah dia itu jujur dan menepati janjinya, menepati sumpahnya. Makanya sumpah itu jangan gampang-gampang. Ini sama dengan nadar itu. Ya. Jadi nadar itu kalau bisa ya sedapat mungkin kita hindari. Karena ini akan menjadi sebuah tanggung jawab yang berat. Termasuk sumpah ini. Sumpah ini Pak, kalau kita ingkari, itu akan termasuk satu di antara dosa besar. Minal kabair. Bersumpah dengan nama yang selain Allah, ini akan menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Bersumpah dengan nama Allah tapi kemudian kita ingkari, ini akan menjadikan kita termasuk orang yang berbuat dosa besar. Wa man khulifa lahu billahi fayardha. Dan barang siapa yang sudah diberi sumpah dengan nama Allah, jadi kalau kita sudah berhadapan dengan orang yang berani menggunakan nama Allah sebagai sumpahnya, fayardha, maka kita harus mempercayainya. Harus mempercayainya. Terlepas dan nanti dia itu ingkar atau tidak, itu urusan dia. Tapi kalau dia sudah wallahi, sudah menggunakan qasam, huruf-huruf atau kalimat-kalimat sumpah, wallahi atau billahi atau tawahi, maka kita wajib mempercayainya. Ini tuntunan dari Rasulullah kayak begitu. Wa man khulifa lahu billah. Barang siapa yang berhadapan dengan orang yang sudah bersumpah dengan menggunakan nama Allah, maka fayardha. Hendaklah dia itu mempercayai orang tersebut. Karena apa? Karena wa man lam yardha falaisa minallah. Karena kalau kita sudah berhadapan dengan orang yang dia itu bersumpah dengan nama Allah, kemudian kita masih tidak percaya, maka Allah akan berlepas diri dari kita. Jadi sudah Pak, kita sudah berhadapan dengan orang yang berani menggunakan nama Allah, ya kita sudah percaya aja, ya percaya. Perkara nanti orang itu mengingkari atau belenjani, yaitu urusan dia dengan Allah. Karena ini sudah menggunakan nama Allah sebagai sumpahnya. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Nah, di dalam bab ini, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam bab 42 ini ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami terkait dengan masalah sumpah, atau yang di dalam bahasa Arab itu disebut al-halfu, atau kadang-kadang juga disebut al-yamin. Makanya satu di antara dosa besar itu adalah al-yaminul ghamus,
yakni sumpah palsu. Nah, ini perlu kita pahami lebih-lebih di zaman akhir ini. Kadang-kadang sumpah ini menjadi sesuatu yang diremehkan, dalam arti orang itu berani bersumpah dengan nama Allah dengan tujuan untuk mendapatkan materi-materi duniawiyah tanpa berpikir betapa murkanya Allah kepada mereka yang mengingkari janji tersebut. Semua pegawai negeri itu Pak, kalau dilantik itu Quran ditaruh di atasnya gini Pak, itu ada janji. Ya kalau Islam ya dengan mengucap janji sesuai dengan ajaran Islam. Janji ini kan mengandung sumpah, sampai ada istilah sumpah jabatan. Setiap profesi apapun saya kira kalau itu resmi dilantik itu mesti ada sumpah, ada sumpah. Yang tentu ini mengandung konsekuensi ketuhanan. Artinya mengandung sebuah pertanggungjawaban kepada Allah. Nah, kalau ketika setiap kita itu mungkin menyadari betapa pertanggungjawaban seseorang itu demikian jelasnya kepada Allah, pasti orang itu akan berhati-hati. Nah, itu terkait dengan sumpah. Maka di dalam bab ini fihi masailun, ada beberapa poin penting. Al-ula an-nahyu anil halifi bil abai. Poin pertama adalah larangan untuk kita itu bersumpah dengan menggunakan nama-nama nenek moyang atau yang selain itu. Demi yang bau rekso, deso iki, demi apa ini termasuk minasyirki, termasuk kesyirikan. Maka kalau terpaksa bersumpah itu ya dengan menggunakan nama Allah. Dan memang sumpah itu dibolehkan. Kadang-kadang sumpah ini kan untuk memperkuat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu sering menggunakan sumpahnya. Wasamai, demi langit. Kemudian wal laili, demi malam, wal asri, demi waktu asar dan lain sebagainya. Ini dalam artian untuk menguatkan pernyataan berikutnya itu. Maka konsekuensi dari sebuah sumpah ini adalah urusan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wasaniyatu, poin yang kedua, al-amru lil mahlufi lahu billahi ayyarda. Jadi perintah, kalau tadi larangan untuk bersumpah dengan yang selain Allah, maka pada poin yang kedua ini dari bab 42 ini adalah al-amru, perintah. Perintah untuk apa? Lil mahlufi lahu billahi ayyarda. Untuk mempercayai orang yang sudah bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Ini poin yang kedua. Jadi kita tidak usah kemudian, wah gak percaya aku. Kalau orang sudah menggunakan nama Allah, ya sudah kita harus percaya. Ini penting sekali. Walaupun orang itu katakanlah pembohong, walaupun kita mungkin secara penilaian kita ragu-ragu, tapi kalau sudah menggunakan nama Allah sebagai sumpah, kita wajib percaya. Perkara nanti ada pengingkaran itu urusan dia, kita sudah tidak ikut-ikut, tidak melok-melok. Tapi kalau kita yang tidak percaya, justru kita nanti yang berdosa. Nah, karena urusannya sudah dengan menggunakan nama Allah dalam sumpah itu. Sehingga dalam poin yang ketiga, wasalisatu wa'idun man lam yardo. Ini ada ancaman bagi orang yang tidak mempercayai sumpah yang dengan menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bab ke-42. Maka sumpah ini ya harus betul-betul kita berhati-hati. Kadang-kadang orang itu demi apa? Dagangannya laku, sumpah ya demi Allah kulani sakmene. Kadang-kadang ya kalau benar mungkin tidak masalah Pak, tapi jangan gampang-gampang membawa nama Allah untuk urusan-urusan yang duniawi ya. Karena kalau kita sampai melanggar atau mengingkari itu pengingkarannya berat.
Itu bab ke-42. Berikutnya bab ke-43. Babun qauli ma sya'allahu wa syi'ta. Ini kaitan dengan ucapan, Pak. Betapa ucapan saja itu harus betul-betul kita berhati-hati, Pak. Kadang-kadang tanpa terasa ucapan kita ini nanti akan bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Seringkali saya contohkan ketika kita itu sembuh dari sakit misalnya. Wis waras, alhamdulillah wis waras aku. Tak ombeni ku lho jodoh aku. Tak ombeni bodreksin jodoh aku. Tidak ada alhamdulillahnya babar belas. Tidak ada sandaran kepada Allahnya babar belas. Ini kelihatannya sepele tapi ini akan menyebabkan kemudian berarti dari ucapan ini, dari ungkapan ini, seolah-olah yang menyembuhkan kita itu adalah obat. Maka hendaknya bagi orang yang beriman di setiap apapun saja yang ia lakukan dalam kehidupan ini harus disandarkan semua kepada Allah. Apapun saja. Misalkan wis waras. Alhamdulillah, ini tak omeni bodreksin kok diparing Gusti Allah waras. Ini kan beda. Jadi kalau yang pertama wis waras, wis tak omeni bodreksin lho. Jangan langsung jodoh. Aku saiki lek ngelung-ngelung si kowe cukup wis. Kadek liyane. Ya walaupun termasuk obat-obatnya itu katakanlah obat-obat yang Islami misalnya. Aku lek loro cukup madu ae wis beres wis. Kayak sudah Islami. Padahal ketika itu tidak ada sedikitpun sandaran kepada Allah. Ini yang penting kan itu, Pak. Jadi dari ucapan ini saja harus kita sandarkan kepada Allah. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Nah ini pada bab 43 ini babun masya'allahu wa syi'ta. Ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ucapan seperti ini aja nanti akan dibahas dalam bab ini. Hadisnya saya baca agak panjang. An Qutailata anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari sahabat Qutailah. Beliau bercerita dalam bentuk cerita. Anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang Yahudi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi di zaman itu. Kemudian orang Yahudi tadi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tusrikuna yaquluna ma sya'allahu wa syi'ta wa taquluna wal ka'bata. Sesungguhnya kata orang tadi ya, kepada Rasulullah, sesungguhnya kalian telah melakukan kesyirikan karena kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, termasuk juga warobil Ka'bah dan demi Ka'bah. Maka dari ucapan Yahudi tadi kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu ay yahlifu ay yaqulu warobil Ka'bah wa ay yaqula ma sya'allahu summa syi'ta. Rawahun Nasa'i wa sahahahu. Nah, ini caranya seperti ini. Nabi membenarkan ucapan tadi itu. Demi Allah, atas kehendak Allah, masya Allah, wa syi'ta, dan atas kehendakmu. Ini tidak boleh, Pak. Ini tidak boleh. Tidak boleh itu berarti haram. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Kalau bersumpah mungkin dengan Ka'bah tadi itu, berkatalah warabbil Ka'bah, demi pemilik Ka'bah. Atau kalian mengucapkan masya Allahu summa syi'ta. Jadi kalau tadi wasikta, sekarang summa. Kalau tadi dan, sekarang kemudian. Jadi kita sandarkan dulu kepada Allah, baru kemudian kita urutkan kepada manusia.
Ini paham ya, Pak? Jadi bedanya tipis sekali. Yang pertama, masya Allahu wa syi'ta. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kemudian Nabi mengatakan kalau memang berkata seperti itu jangan wasita, tapi masya Allah summa syi'ta. Atas kehendak Allah dan kemudian kehendakmu. Jadi yang wasita itu hukumnya haram, yang summa syi'ta ini hukumnya boleh atau mubah. Yang sunnah bagaimana? Yang sunnah adalah masya Allahu wahdah. Sesungguhnya semuanya yang terjadi atas izin Allah saja. Itu yang paling selamat. Jadi kita sandarkan semuanya kepada Allah. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, An Ibni Abbas, dari sahabat Ibni Abbas, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan masya Allahu wa syi'ta. Orang tadi mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Maka Rasulullah menyatakan aja'altani lillahi nidaan. Kalau kamu mengucapkan seperti itu, apakah kamu ingin menjadikan bagi Allah itu tandingan? Tandingan artinya menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga Nabi kemudian memberikan tuntunan, katakan saja masya Allahu wahdah. Masya Allahu wahdah. Maka atas kehendak Allah sajalah semua ini terjadi. Dalam hadis lain, ini saya baca aja kitabnya dengan sedikit penjelasan, karena memang kitab ini berisi kumpulan-kumpulan ayat dan hadis-hadis saja. Seperti yang saya jelaskan di awal ketika kita ngaji kitab ini, memang seminimal mungkin pengarang kitab ini menggunakan pemikiran-pemikirannya. Jadi hanya menukil ayat dan hadis untuk mensikapi dalam permasalahan-permasalahan yang dibahas, termasuk masalah sumpah ini. Jadi dasarnya Quran hadis gitu aja.